Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Herianti Latifa. Kali ini aku ingin ngejelasin 3 macam kain gendong yang sering digunakan oleh ibu-ibu. Khususnya banyak di pasaran sehingga ibu-ibu tidak bingung jika ingin membeli kain gendong untuk bayinya. Oke teman-teman, sebelum menonton video ini dari awal sampai akhir seperti biasa, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, dan like, komen, serta share karena berbagi itu indah. Baik teman-teman, sekarang aku punya atau aku ingin kasih 3 contoh kain gendong yang sering kita temukan di pasaran. Nah, yang pertama itu teman-teman yang seperti ini. Nah, maaf teman-teman, kain gendongnya udah buluk. Maklum lah, ini pakaian. Jadi apa yang saya rekomendasi ini sesuai dengan pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Kain gendong yang seperti ini instan, yang ada besinya. Nah, ini aku akan jelaskan kelebihan dan kekurangannya. Ini langsung aku pakai ya teman-teman. Kalau yang seperti ini, cara pemakaiannya sangat gampang teman-teman, tinggal kita pasang. Cuman yang seperti ini itu karena ada besinya di sini teman-teman, ada besinya. Ini kalau kita gendong bayi kita atau anak kita itu sakit bahu kita teman-teman, sakit karena apalagi kalau anak kita sudah besar atau gendut ya teman-teman, otomatis ini akan ketarik dan bahu kita sakit. Kebetulan langsung kena tulang bahu ya teman-teman. Nah, terus ini itu karena dia instan, sih lebar lubang yang ini sama yang ini itu sama ya teman-teman. Jadi di saat kita menggendong bayi kita, ini saya contohin ya teman-teman, seandainya ini bayi kita, di saat kita menggendong bayi kita, yang tertopang itu teman-teman hanya si pantat bayi ya teman-teman. Untuk bagian punggung sama kepalanya tidak tertopang, sehingga si bayi kita harus kita benar-benar kita pegang sininya supaya tidak terjatuh atau tergantung, seakan-akan tergantung. Nah, jadi karena dia tergantung dan kita harus pegang benar-benar, bayi kita kurang nyaman dan kita menggendongnya pun agak kurang nyaman teman-teman. Walaupun pemakaiannya simple teman-teman, apalagi untuk ibu-ibu sekarang kebanyakan memilih yang seperti ini. Ini juga bisa dikendorkan dan bisa ditarik teman-teman. Cuman itu tadi yang tertopang itu hanya pantat bayi, sedangkan punggung sama kepalanya tidak tertopang. Itulah teman-teman penjelasan singkat aku masalah gendongan bayi yang model seperti ini, yang instan tapi ada besinya. Kemudian model tali gendong yang kedua ya teman-teman, yang seperti ini. Nah, seperti ini, dasarnya lembut, ngaret, terus ada ukurannya, ada S, M, L, serta XL. Ini langsung aku pakai ya teman-teman. Ini itu dari segi pemakaian mudah ya teman-teman, mudah dipakai. Terus ada sakunya teman-teman, atau ada kantongnya di daerah atas ini, ada kantongnya. Bisa kita masukkan untuk uang atau dot bayi, tapi aku tidak menyarankan untuk meletakkan HP ya teman-teman, karena bisa berdampak buruk terhadap bayi kita. Nah, ini itu dasarnya enak, lentur, ada ukurannya juga. Tapi kalau kita pakai si gendongan ini, karena dia lentur, semakin berat anak kita atau bayi kita, ini akan turun. Tetap yang tertopang itu pantat si bayi. Sedangkan ini namanya instan, tetap longgar, otomatis kita harus memegang benar-benar si punggung bayi kita dan kepala bayi kita. Karena dia lentur tadi, otomatis bayi kita akan tergantung teman-teman. Ini kan boneka ringan. Nah, kalau beneran bayi itu akan tergantung teman-teman. Bayi
bayi, kalau bayi aku khususnya buah hati aku tidak nyaman pakai ini teman-teman. Walaupun dia itu enak, bisa ditutup gini, bisa ditutup ini, bahu kita juga enggak sakit, terus bisa dilebarkan kayak gini kalau kita kasih ASI teman-teman, bisa dilebarkan seperti ini. Cuman itu tadi, si bayi kurang nyaman karena dia tergantung pakai tali gendong ini teman-teman. Nah itu yang model kedua ya teman-teman. Sedangkan yang ketiga yaitu kain gendong klasik atau kain panjang. Ini aku contohi kain, bukan kain sih, pasmina aku pakai, tapi cukup panjang karena badan aku kecil teman-teman, jadi aku pakai pasmina. Kalau kain panjang tenggelam di tubuh aku teman-teman. Nah kalau kain gendong yang klasik ini kekurangannya, tidak semua orang bisa memakainya atau mengikatnya teman-teman, karena sering jatuh. Terus selain susah pemakaiannya, ini tidak modern teman-teman, banyak yang malu pakai kalau keluar gitu kan, ke tempat rame, apalagi ke mall atau banyak yang gengsi pakai kain gendong yang klasik ini. Nah tapi kelebihannya teman-teman, kalau kita gendong bayi kita ini kan bisa diatur sesuai kemauan kita. Dia bisa menopang dari pantat sampai kepala kalau kita pakai, bayi kita nyaman. Nah dia akan tertopang dari bawah sampai ke atas teman-teman. Jadi bayi itu lebih nyaman kalau pakai kain gendong yang klasik teman-teman, karena dia akan tertopang dari lutut sampai ke kepala, bahkan sampai ke sini pun bisa kita atur sesuai kemauan kita teman-teman. Bayi nyaman, kita juga nyaman, aman gitu kan, kuat dia. Tidak, seandainya kita mau bawa payung, ini mau bawa buku, seandainya mau posyandu, begini aja sudah kuat, tidak takut jatuh karena dia tertopang seluruhnya. Terus kalau kita kasih ASI ke anak kita, sisa ikatan ini bisa kita tutup teman-teman, bisa kita tutup ASI kita, sisa ikatannya bisa kita tutup ASI kita. Jadi cukup, sebenarnya paling nyaman itu yang klasik. Jadi buat ibu-ibu jangan malu untuk memakai kain gendong klasik demi kenyamanan si buah hati kita. Nah itu aja teman-teman, 3 rekomendasi kain gendong dari aku sesuai kekurangan dan kelebihannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.